Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang File Transfer Protocol atau yang biasanya disingkat dengan kata FTP. FTP merupakan suatu protokol yang memiliki fungsi untuk menjadi penghubung pertukaran informasi di dalam suatu komputer. FTP ini juga bisa melakukan aktivitas seperti mengunduh ataupun mengunggah file. Dalam FTP ada hal yang penting yaitu FTP server dan juga FTP client. FTP server adalah server yang menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. FTP client adalah komputer yang digunakan untuk melakukan aktivitasnya seperti download, upload, rename, delete, dan sebagainya. Komputer FTP client ini harus terhubung dengan si FTP server jika ingin menggunakannya. Nah, di sini alat-alat yang saya gunakan ada virtual yang sudah terinstall oleh Debian, lalu ada Putih untuk meremote si FTP nanti, si Debian-nya. Lalu ada virtual Windows Client untuk melakukan pengujian. Lalu juga ada FileZilla untuk melakukan pengujian pada konfigurasi Anonymous. Kemudian kita start. Kemudian klik Putih. Saya close minimize terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat sesinya, tinggal diklik, load, lalu pilih open. Nah, di sini kita login, klik password, seperti user, dan password lagi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan ping terlebih dahulu untuk memastikan terhubung dengan internet atau tidak dengan perintah ping google.com. Nah, ini artinya kita sudah terhubung dengan internet. Lalu langkah selanjutnya adalah menginstal paket FTP dengan perintah apt get install pro ftpd. Nah, di sini dia meminta persetujuan apakah kita ingin melanjutkan atau tidak. Kita klik Y kalau misalnya setuju dan N kalau misalnya kalian tidak setuju. Lalu tunggu hingga beberapa saat.
Nah, paket FTP-nya sudah terinstall. Lalu saya clear terlebih dahulu. Nah, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah edit domain lokal untuk menambahkan FTP. Kita masuk ke bin terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita edit domain lokalnya. Di sini saya sudah menggantinya dengan information technology. Nah, kemudian kita tinggal mengcopy ininya saja, barisan ini, dengan cara Ctrl+K, lalu Ctrl+U sebanyak 2 kali. Pada bagian depannya, yang kedua, kita tambahkan dengan kata FTP, kemudian Ctrl+X untuk keluar, lalu Y, dan Enter. Lalu kita reboot terlebih dahulu. Nah, pada putih ini langsung inaktif karena kita sedang merestart ulang. Jadi Debian-nya di sini juga sedang merestart ulang. Ini kita close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita login. Session yang tadi load, lalu open. Kita login lagi. Nah, langkah selanjutnya kita uji coba domain yang kita tambahkan tadi dengan perintah ping ftp.information technology.net. Ya, sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buat folder yang akan kita share nantinya. Caranya dengan mengetik mkdir ftp share. Di sini kalian bebas untuk membuat foldernya namanya apa saja. Lalu ketik ls. Nah, sudah terbuat ya. Lalu langkah selanjutnya kita rubah kepemilikan folder yang FTP share ini, sehingga nanti kita bisa edit ataupun akses. Caranya adalah kita ls-al dulu untuk mengecek. Nah, di sini foldernya FTP share. Lalu langkahnya adalah chmod 777 FTP share. Nah, kita ls-al lagi. Nah, sudah berubah kan? Lalu clear lebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita edit file proftpd.conf dengan perintah cd etc proftp dulu. Kita masuk ke D. Nah, lalu kita kita edit. Nah, kita edit yang default root. Kita cari, nah ini. Kalian hapus default root-nya. Kemudian pada bagian ini, kita ganti path-nya dengan yang kita inginkan. Di sini saya ingin menambahkan home/home//ftp share. Kemudian kita keluar dengan cara Ctrl+X, Y, lalu Enter. Langkah selanjutnya, kita tambahkan user untuk bisa mengakses filenya dengan cara add user. Tidak. Sini kalian bebas untuk menambahkan usernya. Lalu klik Enter. Klik password. Retype password yang tadi. Enter. Lalu kita klik OK atau yes.
Nah, langkah selanjutnya kita edit user sehingga nanti bisa mengakses suatu file dengan menggunakan perintah usermod strip d spasi /home /nida_vpnk. Lalu langkah selanjutnya kita mengedit user sehingga nanti bisa mengakses suatu file dengan menggunakan perintah usermod strip_d spasi /home /nida_vpnk /ftpshare spasi nama usernya. Nah, sudah. Lalu langkah yang terakhir kita melakukan restart FTP dengan perintah /etc/init.d dan /pro ftp_d restart. Nah, ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian. Ini kalian bisa minimize saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika melakukan pengujian, kita pastikan networknya tersambung ke host only adapter. Karena saya memakai DHCP server, lalu promiscuous modenya kita pilih yang allow all, kabelnya juga connected, habis itu klik OK. Lalu pada Windows Client juga pastikan terhubung dengan host only adapter. Ini juga allow all. Lalu klik OK. Kemudian kita start Windows lainnya. Kita ke mode full screen, switch. Tunggu beberapa saat. Lalu masukkan password. Di sini saya memakai password.
Yang pertama kita pastikan sudah mendapat internet. Lalu klik open dan internet setting. Kemudian kita klik Ethernet, change adapter options, kemudian kita klik Ethernet, dan klik Details. Di sini sudah terdapat IP, subnet mask, gateway, DHCP, serta DNS. Untuk DNS, di sini kita setting di Properties, kemudian Internet Protocol version 4, dan di bagian use the following DNS server address, tulis DNS-nya di sini. Lalu klik OK, close, and close. Sini sudah terlihat bahwa kita sudah mendapatkan IP. Nah, jangan lupa firewall-nya juga dimatikan terlebih dahulu. Nah, pada bagian sini di turn off terlebih dahulu. Lalu close. Nah, langkah berikutnya kita langsung melakukan pengujian di command prompt. Caranya adalah kita klik Windows R, lalu kita klik CMD atau command prompt. Nah, yang pertama kita melakukan ping terlebih dahulu. Ketik ping ftp.information technology.net. Nah, di sini artinya kita sudah bisa terhubung dengan FTP. Di sini ada IP FTP-nya. Kemudian kita juga bisa masuk ke FTP-nya dengan cara ftp space ftp.information technology.net. Ini berdasarkan domain yang kalian buat ya. Lalu tunggu sebentar. Ketik nama, password. Nah, kalian sudah bisa masuk ke dalam FTP. Nah, langkah selanjutnya kita juga bisa membuat folder. Kita cek terlebih dahulu folder apa saja yang ada di FTP. Kita ketik ls. Kita ketik ls. Nah, di sini belum ada file yang tersedia di FTP. Kemudian kita ketik mkdir, misalnya nida FTP.
Nah, ini directory successfully created, artinya folder yang kita buat sudah sukses. Caranya, kalau kita ingin mengecek, kita bisa ketik perintah ls. Nah, di sini sudah terdapat ya foldernya. Kemudian kita ketik by untuk keluar. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melakukan penguploadan dan juga pengunduhan. Selain perintah yang tadi. Caranya adalah saya pindah dulu ke documents, bagian documents dengan cara cd documents. Nah, kita sudah berpindah. Di sini saya akan mengecek folder apa saja yang ada di sini. Nah, di sini saya mempunyai dua file. Kita akan menguploadnya nanti di FTP. Langkahnya adalah kita masuk terlebih dahulu ke FTP, klik enter. Nah, lalu masukkan nama, ketik password, lalu kita langsung ketik put. Saya akan menambahkan yang nida.txt. Nah, kita klik enter. Nah, sudah berhasil. Lalu kita klik dir ls untuk mengecek. Nah, nida.txt sudah terdapat di FTP. Nah, langkah selanjutnya kita juga bisa mengunduh dari file dari FTP ini ke dalam komputernya ya. Caranya itu gampang, lumayan. Tinggal kita keluar dulu dari FTP. Saya akan menaruh menaruh filenya di download. Caranya klik cd, lalu klik c:2/users/nida client/download. Downloads. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu ada folder apa aja. Di sini ada TeamViewer beserta Chrome. Nah, lalu kita masuk ke FTP. Masukkan nama, ketik password. Lalu langkah selanjutnya kita ketik get nida.txt yang saya ingin unduh. Nah, langkah selanjutnya kita ketik by untuk keluar dari FTP. Nah, sekarang kita cek lagi menggunakan perintah dir. Nah, nida.txt sudah terdapat di folder downloads. Nah, selain pengujian pada CMD, kita juga bisa melakukan pengujian pada web server. Kita silang terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita juga bisa melakukan pengujian berbasis web server. Caranya yaitu tinggal klik Windows R, lalu ketik ftp.information technology.net. Lalu
Kita tinggal kita tunggu beberapa saat. Kemudian, langkah selanjutnya kita masukkan username. Langkah selanjutnya kita masukkan username dan juga password. Lalu kita klik sign in. Nah,
Di sini sudah terlihat folder yang kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya, selain berdasarkan nama domain, kita juga bisa menggunakan IP-nya. Caranya adalah kita klik Windows R, sama kayak sebelumnya. Nah, lalu kita ketik //192.168.4328. Sesuaikan dengan IP address-nya, lalu klik OK. Nah, kita masukkan username. Kemudian masukkan password. Lalu sign in. Nah, di sini sudah terlihat folder yang kita buat sudah berhasil. Selain dari web server dan juga CMD, kita juga bisa menguji melalui folder. Caranya kita klik icon folder. File, Nah, langkah selanjutnya, kita klik atas ini. Lalu kita
ganti dengan ftp.information technology.net. Lalu kita enter. Lalu masukkan username dan password. Lalu klik login. Nah, kita sudah bisa masuk ke FTP-nya. Kemudian kita juga bisa buat folder dengan klik kiri, kemudian new dan folder. Nah, kita bikin misalnya Nida FTP GUI. Nah, sudah bisa terbuat. Nah, selain dari konfigurasi di atas, kita juga bisa melakukan konfigurasi anonimus untuk masuknya. Caranya adalah kita keluar dulu dari Windows, lalu kita balik. Debiannya kita ganti, kita setting dulu menjadi rich untuk bisa di remote di putih. Lalu kita tunggu sampai sudah terreset adapternya. Nah, adapternya sudah terreset. Kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu. Di sini line yang saya konfigurasi ada dari 149, 100 sampai 151, 153, 158, hingga 188. Nah, sebelumnya, untuk mengetahui line-line itu, kita bisa mengeditnya di nano/etc/nanort. Kemudian, kita hilangkan tanda pagar. Pada set constant show, klik exit, lalu enter. Nah, tampilannya akan seperti ini, terlihat lainnya. Lalu kita langsung edit pro ftpd-nya, .env. Lalu cari line 149. Nah, di sini kita hapus tanda pagarnya. Di FTP-nya saya ganti menjadi /home/Javafianka/FTP share. Ini untuk tampilan ketika masuknya. Selanjutnya, line yang kita edit terakhir adalah 118. Lalu klik Ctrl+X, lalu kita restart. Nah,
Langkah selanjutnya, kita lakukan pengujian. Nah, kemudian saya menggunakan aplikasi FileZilla untuk menguji Anonymous. Caranya kita klik File, Site Manager. Nah, kemudian kita tambahkan new site dan rename namanya. Sini saya akan menamakan FTP. Lalu enter. Kemudian hostnya kita masukkan IP address-nya. Lalu logon type-nya kita pilih yang anonymous. Lalu klik connect. Nah, di sini sudah terlihat bahwa si FileZilla-nya sudah bisa masuk ke FTP-nya. Di sini merupakan folder-folder yang kita buat. Sudah berhasil. Sekian video konfigurasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.